Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian. Sebelum kita memulai renungan kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru, kehidupan baru yang boleh Tuhan anugerahkan buat kami. Bapak, kami sungguh mohon kekuatan daripada Tuhan untuk kami boleh menjalani kehidupan kami hari ini dengan bergantung pada Tuhan dan boleh menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Bapak, sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan yang hadir berbicara kepada kami, baik secara pribadi ataupun secara komunal ya Tuhan. Tolong kami boleh memahami firman Tuhan, dan terlebih daripada itu, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam Kristus kami memulai renungan kami pagi ini. Amin. Ya, Bapak kasih judul khotbah Bapak hari ini, judulnya adalah Kecil Aku, Besar Allahku. Ya, judulnya Kecil Aku, Besar Allahku. Kita akan sama-sama membaca dari dua bagian Alkitab, gitu ya. Ada dua ayat yang akan kita baca. Yang pertama adalah dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Dan yang kedua adalah 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45. Ya, kita bisa sama-sama siapkan ya. Yang pertama dari 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 itu perjanjian baru ayat yang ke-7. Dan yang kedua 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45. Oke, kita sama-sama siapkan. Bapak akan bacakan dua ayat ini untuk kita semua. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan diri kami. Yang kedua, dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Ya, ada dua ayat ini. Yang pertama dari 2 Korintus, itu ditulis oleh Paulus, dan yang kedua adalah dari 1 Samuel gitu ya. Oke, salah satu tokoh paling terkenal di dunia perjanjian baru adalah Paulus. Paulus adalah seorang ahli agama Yahudi yang awalnya sangat membenci kekristenan. Paulus benci sekali dengan kekristenan dan para pengikutnya. Tetapi kemudian Paulus mengalami sebuah peristiwa pertobatan dan perubahan hidup yang luar biasa. Paulus yang awalnya sangat membenci kekristenan, membenci orang-orang Kristen, berbalik menjadi pribadi yang rela memberikan seluruh hidupnya untuk Kristus. Bahkan Paulus rela mati demi banyak orang tahu tentang Kristus yang ia kenal. Paulus adalah salah satu pemimpin Kristen terkemuka pada jemaat Kristen mula-mula selain Petrus, Barnabas, dan para murid lainnya. Paulus adalah penginjil Kristen terbesar sepanjang masa, dan Paulus juga adalah penulis terbanyak kitab Perjanjian Baru. Banyak kisah luar biasa tentang Paulus yang bisa kita lihat, bisa kita baca dari buku sejarah gereja ataupun dari Alkitab. Dalam segala kehebatannya, Paulus sadar bahwa itu semua bukan karena dirinya. Kalau tadi kita baca dari kitab 2 Korintus 4 ayat yang ke-7, Paulus menjelaskan kenapa dia bisa melakukan semua itu. Paulus menjelaskan kenapa hidupnya bisa seperti itu. Paulus berkata bahwa semua itu bisa ia lakukan karena ada kekuatan yang luar biasa yang berada di dalam dirinya. Dan kekuatan itu berasal dari Allah, sang pemilik hidup Paulus. Berasal dari Kristus, sang pemilik hidup Paulus. Bahwa semua kekuatan yang ia punya itulah yang membuat ia sanggup menjalani hidup, terutama di masa-masa sulit saat dia sedang memberitakan Injil, saat dia sedang memberitakan Kristus. Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan. Paulus sadar bahwa semua itu bisa ia lewati, semua kesulitan itu, semua tantangan dalam hidupnya saat dia memberitakan Injil bisa ia lewati bukan karena kehebatan dan kemampuan dirinya. Tetapi itu semua karena ada kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari Tuhan. Paulus sadar bahwa ia bukan apa-apa
jika bukan karena Allah. Paulus sadar bahwa semua yang ada dalam hidupnya adalah anugerah dari Allah semata. Kesadaran yang sama ini pula lah yang bisa kita lihat dari hidup Daud. Secara khusus pada saat Daud harus berhadapan dengan Goliat. Daud mungkin saja takut dengan segala kehebatan dan kebesaran Goliat, tetapi ia tidak terima ketika umat Allah dihina-hina oleh Goliat. Kenapa? Menghina suatu bangsa pada konteks zaman Daud waktu itu artinya menghina Tuhan dari bangsa itu. Berarti kalau Goliat menghina umat Allah, menghina bangsa Israel saat itu, artinya menghina Allah Israel. Nah, ini yang membuat Daud marah dan berani menghadapi Goliat. Saat tidak ada yang berani menghadapi Goliat waktu itu, Daud maju dan menyerahkan diri untuk menantang dan melawan Goliat. Daud yang tidak pernah berperang, tidak punya keahlian berperang, tidak tahu strategi perang, tidak tahu pakaian dan segala hal tentang perang, datang menghadapi dan melawan Goliat. Daud waktu itu masih muda gitu ya. Daud datang dan menghadapi Goliat, melawan Goliat yang merupakan mungkin bisa kita bilang mesin perang paling berbahaya dari bangsa Filistin saat itu. Ukurannya besar sekali dan skill perangnya luar biasa gitu ya. Nah, saat udah berhadapan satu sama lain gitu ya, Goliat ngomong bla 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 gitu. Lalu Daud menjawab perkataan Goliat gitu ya. Ada satu kalimat menarik dari Daud yang bisa kita lihat sesaat sebelum Daud mengalahkan Goliat. Nah, itu ayat yang kita baca tadi, yang tertulis di 1 Samuel 17 ayat 45. Di ayat itu tertulis, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Sebuah kalimat yang menarik gitu ya. Kalimat yang menggambarkan pengenalan Daud akan siapa Allahnya. Daud tahu siapa Allah yang ia sembah selama ini. Hal itu membuatnya tidak gentar menghadapi Goliat. Ia tahu bahwa Allahnya jauh lebih besar dari dirinya, Allahnya jauh lebih besar daripada Goliat, Allahnya jauh lebih besar dari apapun. Allahnya itulah yang akan menyertai dia berperang melawan Goliat. Allahnya itu yang akan berperang melawan Goliat. Nah, dari dua tokoh ini kita bisa melihat bagaimana pengenalan mereka, pengenalan Paulus dan pengenalan Daud akan Tuhan, membuat mereka bisa melewati banyak masa-masa sulit gitu, atau masa sulit dalam hidupnya, sebuah masa yang mungkin menyeramkan, mungkin menakutkan gitu ya, dengan baik gitu, karena dia mengenal Allahnya. Karena mereka mengenal Allahnya, karena Paulus dan Daud mengenal siapa Allah yang ia sembah. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mempunyai iman yang sama seperti Daud dan Paulus? Apakah kita mempunyai iman yang sama seperti Daud dan Paulus? Iman timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Iman timbul dari pengenalan kita yang benar akan siapa Allah yang selama ini kita sembah. Iman timbul dari relasi yang benar dengan Allah. Allah adalah pemilik kehidupan kita, baik masa lalu, saat ini, ataupun masa depan. Masa lalu, saat ini, ataupun masa depan. Allah adalah pemilik segala sesuatu. Kekuasaan dan kekuatannya jauh melebihi dari apapun yang kita tahu. Dan Allah yang Maha Kuasa itu, Bapak ulangi, dan Allah yang Maha Kuasa itu, Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, Allah yang menjadikan kita, ingin kita mempunyai relasi yang hidup dengan dirinya. Dia ingin kita berelasi dengan dia, sehingga kita bisa menikmati hidup yang berkemenangan, hidup dalam kebenaran, hidup yang bergantung penuh hanya kepadanya, hidup yang benar-benar hidup. Saat ini, kondisi boleh dibilang sedang tidak mudah, bahkan sulit gitu ya. Ke depan kita nggak tahu, kita sama-sama nggak tahu apakah nanti akan lebih mudah, bisa jadi lebih mudah gitu ya, bisa jadi juga malah lebih sulit, jauh lebih sulit. Nah, bagaimana kita menghadapi ataupun melewati semua itu yang seakan-akan tidak terprediksi, seakan masalahnya begitu besar gitu ya. Bagaimana kita menghadapinya? Saat ini
Bahkan gitu ya, terlihat sekali ketidakberdayaan manusia bahkan untuk menghadapi virus yang kecil itu. Lalu bagaimana? Nah, Bapak mengajak, mari kita terus setia dan menikmati waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan. Waktu-waktu di mana kita menikmati disegarkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Waktu di mana kita kembali memandang hanya kepada Allah. Mari kita kembali menikmati waktu-waktu di mana kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Waktu-waktu di mana kita membaca firman Tuhan dan beribadah kepada Allah. Mari kembali menikmati waktu-waktu kita bersekutu dan melayani Allah bukan sebagai sebuah kewajiban, tetapi sebagai sebuah kerinduan untuk terus bersekutu dengannya. Mari kita kembali menikmati semua disiplin rohani yang selama ini telah kita lakukan, untuk akhirnya kita bisa menikmati relasi kita dengan Tuhan. Sehingga akhirnya kita bisa menikmati apa yang Daud dan Paulus nikmati, yaitu mendapatkan kekuatan yang melimpah-limpah untuk akhirnya kita bisa menjalani hidup kita saat ini, sesulit apapun itu. Sekecil dan selemah apapun kita, setidak berdaya apapun kita saat ini, sesulit apapun tantangan di depan, sesusah apapun kondisi di depan, kita akan bisa melewati semua rintangan, tantangan, dan kesulitan itu bersama dengan Allah kita yang luar biasa. Percayalah, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah kecewa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang kuat, punya Allah yang jauh lebih dari apapun. Tuhan, kami kecil, kami seringkali tidak berdaya, ada banyak kelemahan dalam diri kami. Kami ada kegentaran menghadapi segala sesuatu ya Tuhan. Tapi kami percaya ada Allah yang sama, yang menyertai kami di masa-masa lampau. Allah yang begitu kuat, Allah yang begitu ajaib. Allah yang sama pula akan menyertai kami dalam waktu-waktu depannya. Mampukan kami ya Tuhan untuk menikmati waktu-waktu kami bersama dengan Tuhan, sehingga kami boleh terus dikuatkan, sehingga kami terus punya kekuatan untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan buat segala pertolongan Tuhan sampai saat ini, dan kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan